Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman kita masih bisa berkumpul di forum Kendur Cinta, forum kita bersama. Saya di sini sama Mas Rizal mencoba untuk membuka forum ini. Jadi kalau forum ini kan forum Kendur Cinta ini kan forum yang mungkin buat informasi buat yang baru-baru datang ya, mungkin khawatirnya belum tahu gitu ya. Jadi forum ini tuh dulu yang menginisiasi Cak Nun gitu, yang awalnya yang merintis tahun 2000-an gitu. Kemudian ya sering beriring waktu kan banyak yang forum ini tuh harus dipelihara gitu, harus dijaga. Jadi Kendur Cinta ini sudah sejak tahun 2000 ya Mas ya. 2000 Juni, bulan Juni. Nah, pada prosesnya itu forum kita ini ya semangatnya itu adalah semangat untuk sinau bareng gitu, belajar bareng-bareng gitu. Belum tentu yang di panggung ini kemudian punya lebih banyak ilmu daripada teman-teman yang ada di floor gitu. Dan punya kekhasan sendiri kan forum kita ini. Jadi ini forum, kalau saya cenderung malah mengatakan ini forum kita bersama gitu kan. Jadi saya mau forum kita ini kan dengan rentang waktu yang 24 tahun ini itu kan tentunya perlu dikelola bareng-bareng gitu. Tidak kemudian 24 tahun Cak Nun yang mendirikan kemudian ditinggal berikut saja gitu sama Cak Nun. Cak Nun juga membersamai kita gitu. Sampai dengan 2023 ya masih datang ke forum gini. Semangatnya juga masih terus terus ya dapat kita saksikan gitu. Kalau sekarang kan ada media banyak YouTube segala macam, rekamannya juga masih dapat teman-teman nikmati gitu. Selama 24 tahun jadi gini, ini forum ini tuh sebulan sekali non profit, jadi yang gelar karpet, yang ngurusin tenda segala macam ini adalah banyak semuanya volunteer gitu. Jadi karena kan nggak mungkin gitu tenda ini dulunya gitu ya, selama proses itu yang mengkoordinir Cak Nun gitu kan, nggak mungkin kan, sound systemnya yang menghubungi sound systemnya Cak Nun itu enggak gitu. Jadi ya, akhirnya teman-teman yang awal-awal dulu, kalau saya baru gabung 2007, kalau saya 2008, jadi dulu kayak gitu. Jadi ada yang ikut terlibat kepingin menyelenggarakan forum ini, terlibat segala macam gitu. Ya bisanya apalah urun gitu. Ada yang mengkoordinasi tenda, ada yang penyimpan karpet gitu segala macam gitu. Jadi ada proses panjang gitu yang tidak Kendur Cinta itu ada saat ini gitu. Kemudian sekarang ya engagementnya kalau di secara ini kan udah semakin banyak gitu kan ya, gitu. Nah di prosesnya ini kan juga nggak kemudian Kendur Cinta itu, kalau bahasa Jawa itu kalis ya dengan lingkungannya gitu. Kalis itu tidak rekat lah gitu. Jadi selama proses itu juga kita harus menjaga hubungan baik dengan yang jadi yang terlibat di Kendur Cinta ini kan nggak hanya yang kita yang ada datang ke sini gitu. Ada juga yang berperan di yang terlibat di luaran gitu. Kayak misalkan dari tempatnya gitu, kalau secara lokasi ini kan ada di lingkungan Taman Ismail Marzuki gitu. Ya kan? Ya di situ juga kita sama Taman Ismail Marzuki itu sifatnya juga kerjasama gitu, dan itu terjalinnya untuk forum yang non profit itu kalau untuk bisa terjaga, bisa komitmen gitu ya, tim juga mempersediakan kita di sini, terus menyediakan listrik segala macam gitu, membolehkan tempatnya dipakai gitu ya. Itu kan pasti nggak mungkin kita nggak menjaga silaturahmi gitu, itu dijaga. Nah, itu tuh jalinan itu tuh proses-proses yang harus dirawat gitu. Harus dirawat lah. Teman-teman itu yang penggiat ya istilahnya kita itu ya mengatasnamakan penggiat lah. Itu untuk mengkoordinasinya kan juga nggak bisa setiap bulan baru ketemu terus ngadain, itu kan nggak bisa gitu. Jadi harus perlu ada lebih intens gitu. Jadi
setiap hari Rabu teman-teman ngumpul di sini ya Mas ya, di pelataran sini, bawah Ali Sodikin gitu, ngumpul di situ ya, bahas segala sesuatunya gitu, supaya forum ini bisa terus berjalan gitu. Latar belakangnya dari teman-teman juga beragam. Mas Karim langsung aja naik, Mas Karim. Ini Prof Karim dari Bali langsung bersamai kita. Gitu. Nah di situ tuh di forum Rebuan ini tempat teman-teman lebih intens bahas mengenai keilmuannya Cak Nun gitu ya. Yang bahas segala sesuatu apa yang terjadi, terus mencoba mengaplikasikan ilmunya Cak Nun gitu dengan apa yang terjadi di luaran lah gitu. Itu secara jadi lebih intens, lebih mendalam gitu, lebih asik, lebih kenal satu sama yang lainnya gitu. Itu di forum Rebuan gitu. Makanya untuk saya sendiri itu sangat bersyukur gitu bisa terlibat gitu. Dengan latar belakang yang beragam dari teman-teman, bisa ngumpul bareng, bisa sinau bareng gitu. Sinau barengnya yang lebih ini di forum Rebuan. Makanya ada jargon dari teman-teman bahwa Kenduri Cinta yang forum bulanan ini itu pada dasarnya adalah Rebuan yang diperbesar gitu. Proses itu yang menjadi semangat teman-teman. Begitu Mas. Nah ini tema juga kayak gitu. Tema ini kalau dulu itu masih sering kita diskusi sama Mbah Nun untuk tema gitu. Karena sekarang Mbah Nun agak ya belum bisa untuk kita kadang ini, akhirnya ya di tempat Rebuan itulah gitu. Di Rebuan itulah kita bahas temanya apa nih bulan ini nih, apa yang relate, apa yang bisa diangkat gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau ikut terlibat di Kenduri Cinta, ya datang di Rebuan dan itu terbuka gitu. Terbuka, nggak ada pendaftaran apa segala macam gitu. Nggak ada perpeloncoan juga gitu. Paling peloncoannya paling suruh apa gitu. Begitu untuk pembukaan, mungkin sementara untuk openingnya itu untuk mengenakan ya sejarahnya Kenduri Cinta lah gitu. Monggo Mas Rizal. Oke, nyambung Mas Amin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyambung soal Mas Amin, soal forum Rebuan ini. Bagi teman-teman yang antusias atau tertarik terhadap forum Kenduri Cinta yang lebih spesifik, teman-teman bisa gabung kok di hari Rabu di Gedung Pelataran Ali Sadikin itu, Rabu jam 7:30 malam. Nanti bisa langsung chat ke adminnya Kenduri Cinta di Instagram, Twitter ataupun Facebook bisa. Khusus yang mungkin bisa nulis, terus yang senang baca sama senang edit video, bikin poster, itu akan lebih menantang jika teman-teman mau gabung di Kenduri Cinta. Nah di forum ini kan udah jalan 24 tahun. Kira-kira teman-teman bersyukur atau enggak punya forum sebesar ini? Oke, bersyukur. Saya mau tanya, definisi dari bersyukur apa? Ada yang tahu? Mas Amin, kira-kira definisi bersyukur apa? Pakai mikir Mas. Bersyukur itu ya apa yang kita terima itu kita ya syukuri gitu, gimana ya? Oh, hamba amat kan nih. Kalau di KBBI kan ungkapan terima kasih atas apa yang diberikan kita. Itu menurut saya itu benar bagi hamba amatir. Kalau hamba yang udah master pro, definisi bersyukur menurut saya itu adalah mendayagunakan apa yang telah diberikan Tuhan dengan seoptimal mungkin agar memberi kebermanfaat yang lebih luas dan yang lebih tinggi. Nah, tadi kan saya sempat tanya, kira-kira teman-teman bersyukur enggak punya forum Kenduri Cinta? Dan teman-teman menjawab dengan serentak, bilangnya bersyukur. Nah, kira-kira syukur yang saya definisikan dengan teman-teman mendapatkan
bersyukur dengan mendapatkan forum Kenduri Cinta ini apa? Kalau harapan saya sih teman-teman bisa ikut berpartisipasi untuk menyuarakan, karena kemarin-kemarin kan ada case soal suara rakyat adalah suara terkuat. Nah, di sini salah satu forum untuk memfasilitasi adanya supremasi sipil itu. Nah, saya harap teman-teman mau memanfaatkan forum ini. Mungkin untuk awalan pertes ini dulu Mas, sebelum kita masuk ke tema. Nah, temanya ini kebetulan Artificial Indonesia. Kalau dari posternya itu sih serem banget menurut saya. Ada vending machine dengan minuman, terus kemasannya itu kok Fir'aun, terus di pojokan itu ada tulisan produk partai, harganya pun ada yang 300 triliun, terus ada yang cuma 8 triliun, itu warna biru, kira-kira apa ya? Iya, warnanya juga macam-macam warnanya tuh. Iya. Terus hasil yang keluar kok rusak dan nggak berguna gitu loh. Nah, nanti kalau untuk filosofis soal gambar dan judul mungkin nanti Mas Karim bisa bantu bedah lah. Nah, kalau saya di awalan mungkin kan kalau artifisial itu buatan ya, yang nggak alami. Kalau yang nggak alami itu kan biasanya buatan manusia. Buatan manusia itu lebih rentan, mungkin niatnya untuk memberi kemudahan. Niat awalnya itu untuk memberi kemudahan, tapi mungkin di jalannya waktu bisa menjadi malah mempersulit. Semisal saya ngomong uang, belum Indonesia ya. Uang itu dulu sengaja diciptakan itu agar mempermudah proses tukar menukar. Kalau barter kan mungkin masih repot. Kalau semisal saya pengen kentang tapi punyanya tempe, itu kan harus nyari orang yang pengen yang punya kentang tapi pengen tempe juga. Itu kan kompleks banget ya. Makanya timbullah uang. Nah, seiring berjalannya waktu, uang ini adalah salah satu masalah besar, bukan lagi suatu hal yang mempermudah. Nah, mungkin apakah negara juga kayak gitu? Nah, mungkin juga barang-barang lain, apakah seperti itu juga? Semisal baju, terus peralatan yang lain, apakah seperti itu juga, yang awalnya datang untuk memberi kemudahan, seiring berjalannya waktu malah menjadikan masalah. Ini apakah dari proses penggunaannya ataupun sistem yang berjalan? Kira-kira gimana Mas Pram? Mas Pram. Mas Amin, maaf. Ya, ya uang itu menjadi masalah, memang benar Mas. Kalau nggak punya, kalau sedikit, kalau uangnya banyak ya malah bikin gampang gitu. Mas Pram dipanggil, datang. Iya, saya coba bahas artificial Indonesia ya, tapi saya tuh sebenarnya kalau menyampaikan ini kayak gini ya, suka kurang bisa tes gitu, kurang jelas kalau ngomong. Saya mencoba, kalau tadi Mas Rizal itu tentang uang, jadi kalau saya nyoba untuk yang relate lah, apa yang artifisial, yang sifatnya artifisial tapi yang di keseharian kita gitu. Mereka kalau menurut saya Kenduri Cinta ini juga artifisial gitu. Kayak kalau tadi kan kalau proses alami ya udah biarin aja gitu kan. Nggak mungkin teman-teman itu bisa mungkin ya datang ke sini gitu, terus tanpa ada yang mengumumkan apa segala macam gitu kan ya. Ada yang menjadwalkan nyewa tenda apa segala macam tadi itu mungkin Kenduri Cinta itu salah satu artifisial, artinya ada usaha gitu, ada usaha yang terlibat di situ gitu. Bayangkan kalau misalkan nggak ada yang nggak ada yang merekayasa gitu. Artinya dalam artian positif gitu ya.
mengusahakan lah, kalau bahasa saya itu mengusahakan, ya kemungkinan ya forum ini nggak akan berjalan gitu. Terus kalau saya coba ngambil itu gini, ya kemarin itu saya gini ilustrasikannya tentang artificial, nggak tahu ada relate atau enggak gitu. Alhamdulillah itu teman-teman datang ke sini tuh yang berpakaian semua gitu. Pakaian itu kalau saya ngambil dari pakaian, berangkatnya dari pakaian gitu. Ya jangan bayangkan di sini coba kalau nggak berpakaian itu. Jangan bayangkan ya. Jangan bayangkan kalau nggak pakaian. Kalau Mas Karim ribuan lalu bilang ya karena masih waras jadi mau berpakaian gitu. Tapi kalau kita cermati ya, pakaian itu kan bahannya dari mana? Dari kapas. Itu alami gitu. Jadi kalau proses artifisial ada proses rekayasa gitu. Awalnya ya dari kapas. Mungkin dulu ada yang pakai pakaiannya itu pakai kulit binatang, pakai kulit kayu segala macam gitu kan. Tapi kemudian pada prosesnya ada bagaimana nih, ada rekayasa. Jadi ada yang membuat kain gitu. Kain kan juga prosesnya panjang tuh. Ada yang perlu dari benang gitu ya. Benang kapas dipintal jadi benang gitu ya. Kemudian benang dijadikan tambang ya. Kita tambang tapi jadi keingetan kasus yang bulan lalu itu yang viral, yang tambang. Benang dipintal jadi kain terus kemudian dijahit jadi pakaian gitu. Nah, teman-teman apakah terlibat di situ? Gitu. Kalian yang kita yang kita pakai saat ini itu kan ya karena ya akhirnya ya tinggal pakai gitu. Mungkin teman-teman bisa beli pakai uang tadi yang dibahas Mas Rizal di di toko baju segala macam secara online segala macam gitu. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya kita tidak terlibat di sana gitu. Tapi pada aksinya itu ya teman-teman itu memanfaatkan itu gitu untuk bisa datang ke sini. Teman-teman juga ada pilihan kan sebenarnya. Tadi saya bilang ada pilihan untuk tidak berpakaian ke sini. Tapi kenapa teman-teman berpakaian itu kan pasti ada proses di yang entah itu dari pertimbangan nilai atau kesopanan atau segala macam gitu. Saya dari pakaian itu juga saya melihat yang relate sama keseharian kita dari pakaian gitu. Dan itu secara konotatif ya tadinya kan untuk bagaimana supaya tubuh kita itu terlindung dari alam gitu kan. Tidak kedinginan gitu ya, tidak kepanasan atau segala macam. Pada prosesnya pakaian itu menjadi fungsinya akan bertambah gitu, yang tadinya fungsional secara alami gitu ya untuk sebagai usaha manusia untuk usaha kita melindungi tubuh itu. Tapi pada prosesnya itu fungsinya pakaian itu bisa juga menjadi identitas gitu. Bayangkan kalau misalkan saya ke sini terus kemudian pakai bajunya itu pakai baju OTK ya enggak lebih ya gitu. Pasti akan ada judgement, ada ada anggapan gitu. Nah, awalnya sih untuk fungsional gitu, untuk fungsional, tapi kemudian akan ada tambahan rekayasa lagi gitu. Ada yang warnanya, ada yang modenya, bentuknya segala macam gitu. Itu kan berproses gitu. Begitu mungkin itu yang proses artifisial yang saya yang relate gitu ya di kesadaran gitu. Inovasi ini juga salah satu bentuk salah satu artifisial rekayasa gitu. Misalkan karena bahan pakaian itu kemudian terbatas, kapasitas terbatas, atau mungkin dia lebih rentan, dibuat ada sintetis gitu, pakaian yang sintetis yang bahannya dari nilon apa segala, jadi berkembang terus menerus gitu. Jadi suatu rekayasa itu dia berkelanjutan gitu. Ada masa tertentu ini sudah memenuhi nih, kalau kayak yang di Rebuan itu pernah dibahas juga. Misalkan kita jalan di jalan yang bisa melukai kaki, akhirnya ada opsi pilihan untuk memakai sepatu. Memakai sepatu kan, tapi pada prosesnya sepatu itu bisa melukai kaki kita juga gitu. Akhirnya perlu ada rekayasa lagi, apa nih yang bisa melindungi sepatu dari yang tadinya untuk melindungi kaki malah kakinya luka oleh sepatu, adalah kayak kaos kaki akhirnya gitu.
Mungkin proses berlanjutnya karena wah kok ribet banget sih ada sepatu sama kaos kaki ya. Mungkin dibuat sepatu yang langsung ada kaos kakinya itu. Mungkin juga bisa begitu. Itu apa namanya? Salah satu rekayasa itu. Ya, rekayasa itu tidak semuanya kemudian berkelanjutan gitu. Ada juga ide-ide yang untuk merekayasa sesuatu itu kemudian tidak berkelanjutan gitu. Misalkan kalau yang relate sama apa namanya Fir'aun gitu ya. Fir'aun itu kan kepengen apa namanya membuat kota yang karena dia itu sebenarnya itu manajerialnya bagus banget itu membuat kota, membuat masyarakat gitu supaya bisa megah dengan piramid segala macam gitu ya. Tapi pada prosesnya itu saat ini kita hanya bisa melihat jejaknya saja gitu, tidak berkelanjutan gitu. Ada proses-proses semacam itu gitu. Jadi tidak semuanya yang kita usahakan saat ini itu di kemudian hari itu bermanfaat. Mungkin pada saat ini itu bermanfaat gitu, penataan kota, mempunyai ide-ide apa segala macam gitu. Dan sepertinya ada apa pola-pola tertentu gitu, ada pola-pola di mana suatu ide atau suatu apa namanya yang sifatnya dia itu berkelanjutan atau enggak gitu. Nah pada proses itu juga kadang-kadang ada juga sih yang usil untuk ide-ide yang apa namanya yang kepengin wah biar kelihatan beda gitu. Nah itu biasanya tidak akan bertahan lama gitu. Misalkan dari dulu itu kan roda bentuknya bulat gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang punya ide pengen merubah itu rodanya bentuknya kotak atau segitiga itu gitu. Mungkin itu sebagai ide bisa aja gitu. Tapi itu tidak aplikatif, tidak applicable dan tidak acceptable gitu sama masyarakat. Mungkin begitu kalau terkait dengan forum kita ya ini rekayasa tadi salah satu bentuk rekayasa yang menurut saya rekayasa yang mudah-mudahan yang tadi yang applicable yang bisa diterima sama teman-teman gitu ya, kita bisa tempat sebagai forum untuk kita belajar bareng gitu dan aplikasinya di apa namanya di kehidupan teman-teman masing-masing. Begitu paling Mas Karim, monggo. Mas Karim udah nyatet. Bentar Mas Tak. Respon dulu ya tadi. Kalau dari Mas Amin tadi adalah pakaian yang saya saya telah itu bahwa diciptakan sebagai kebutuhan primer dulu. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, ternyata pakaian itu bisa berupa kebutuhan sekunder, bisa kebutuhan tersier, tergantung pakaian-pakaian yang diproduksi. Apalagi yang rekayasanya sekreatif mungkin, itu kan malah merepotkan jadi kebutuhan tersier. Apakah Indonesia yang diniatkan untuk jadi kebutuhan primer malah saat ini jadi kebutuhan amit-amitnya jadi kebutuhan tersier gitu loh. Ya mudah-mudahan tetap jadi kebutuhan primer. Nah soal artifisial ini juga kan saya coba bedakan juga yang artifisial dan yang alami. Kalau yang sering saya jumpai bahwa yang alami itu biasanya kan setiap benda itu ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Kalau yang alami itu biasanya nggak awet, terus mahal, tapi efek sampingnya atau kebermanfaatannya itu malah lebih banyak dibanding mudorotnya. Nah, sedangkan yang buatan itu biasanya mass production itu kan lebih murah, terus lebih awet, akan tetapi efek sampingnya akan lebih banyak dibandingkan produk-produk yang alami. Nah, mungkin Mas Karim nanti bisa membantu menjelaskan soal artifisial, perbedaan yang antara yang alami dan yang buatan. Terus juga Mas Karim ini kan tadi habis dinas dari Bali hari Jumat langsung ke sini kan, kenapa enggak delay pulangnya dulu, bisa berlibur ke Bali Sabtu Minggu kan lumayan Mas. Tapi beliau masih memutuskan untuk gabung ke sini dan berbagi kepada teman-teman, itu kan udah sangat luar biasa. Nah di sini ada poster, monggo di breakdown Mas poster dan judulnya saja, itu nanti bisa 2 jam lah kalau Mas Karim ini. Monggo dipersilakan Mas Karim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat ya? Alhamdulillah. Ini agak hangat, gak panas, tapi semoga sehat dan gak hujan. Alhamdulillah bahagia sekali bisa hadir kembali di tengah-tengah forum KC ini, forum yang selalu hangat dan insya Allah malam ini akan sangat hangat. Nanti ada tamu-tamu spesial yang kejutan, tunggu saja nanti. Karena semuanya artifisial malam ini. Tapi sebelum itu seperti biasa saya ingin gunakan kesempatan ini menyambung Mas Rizal tadi soal rasa syukur. Kita harus apresiasi teman-teman pegiat, terutama Mas Heri yang bikin poster keren ini. Dan semualah yang terlibat di Rebuan KC yang forum. Inti dari KC itu sebenarnya di Rebuan. Forum di mana teman-teman ngumpul, nggak ada undangan, nggak ada honor, nggak ada uang transport dari jam 7:30 sampai jam 11 atau jam 12. Debat nyek-nyekan, nggak ada baper-baperan, saling menghujat dan saling mengkritik, bertengkar di situ sampai di seminggu menjelang hari KC itu muncul tema dan mukadimah itu. Untuk itu kita harus apresiasi ke teman-teman ini dan saya pikir layak kita untuk kirim Al-Fatihah pertama untuk Mbah Nun yang masih gerah, semoga lekas diberikan kesehatan, dan untuk seluruh pegiat KC dan teman-teman yang hadir di sini. Wa ala niyatin sholihah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman sekalian, saya baru mendarat baru banget dari Bali tadi, macet juga panjang 2 jam lebih dari bandara. Saya ikut conference namanya Asia Pacific Conference on Aging. Jadi konferensi Asia Pasifik tentang manula, tentang orang tua. Jadi gimana negara-negara di Asia Pasifik ini, para menteri ngumpul di situ, memikirkan gimana caranya orang-orang tua itu tetap sejahtera dan produktif. Slogannya kurang lebih gini, jangan tua sebelum kaya. Nampaknya simple, singkat, tapi kok agak mengerti. Ya teman-teman bisa maknai sendiri, tapi kurang lebih negara-negara Asia Pasifik sepakat untuk mengusung slogan itu. Karena memang kalau kita berangkat dari perspektif syukur, apresiatif tadi, entah kita harus bersyukur atau bersedih atau mengingkari atau apapun namanya. Tapi ketika sebuah komunitas membangun sebuah bangsa, itu satu tujuan utamanya adalah membuat masyarakatnya sejahtera. Di konstitusi kita ada 4 tujuan. Kenapa Indonesia itu didirikan? Mas Rizal masih ingat? Mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan tertiban dunia. Dari 4 tujuan itu, rata-rata yang paling dikejar adalah kesejahteraan. Mencerdaskan pun ujungnya adalah yang dicari kesejahteraan. Tapi benarkah itu tujuan dibentuknya bangsa atau negara? Hari ini negara-negara maju yang nggak usah jauh-jauh lah, Jepang, itu pusing 7 keliling, puyeng, karena warganya udah nggak mau punya anak. Warganya udah banyak yang manula dan nggak mau punya anak. Jadi mereka terancam oleh kekurangan anak muda. 20-30 tahun ke depan mereka bingung. Anak-anak yang sekarang mulai dewasa dan nggak punya anak, siapa yang akan meneruskan mereka? Kalau di Eropa sudah cukup lama lah. Nah kita masih kebanyakan anak. Ya terus menurun, tapi untuk kalau kita ngomong bonus demografi 10-20 tahun ke depan, kita itu masih sangat produktif lah dalam hal bikin anak. Terutama yang belum nikah juga udah mulai. Tapi gini teman-teman sekalian, kalau kita renungkan lagi, tadi agak
bingung saya, ini temanya artifisial kok dia bahas syukur, dia bahas rekayasa. Ini temanya artifisial atau rekayasa? Tapi kurang lebih gini, saya akan mulai dengan kalimat pendek sekali dari mukadimah yang teman-teman pegiat kaji tulis. Sementara semakin hari pekerjaan rumah bangsa Indonesia semakin banyak. Pekerjaan siapakah itu? Kalau kita akan ngomong tentang artifisial Indonesia. Yuk kita lihat posternya yuk. Mas Heri itu keren banget kalau bikin poster. Temanya tentang artifisial Indonesia, tapi gambarnya vending machine. Isinya botol, ada merah putih di sana, ada kata Mas Rizal Fir'aun di sana. Dan yang menarik adalah komposisi warna. Coba teman-teman lihat. Ada merah, kuning, hijau. Ini tendensius ini. Ada biru, biru tua, biru muda. Yang bawah agak silver. Ini kurang lebih teman-teman bisa tafsirkan sendirilah. Maksudnya itu warna apa? Ya kalau hijau warna daun lah, katakanlah seperti itu. Tapi ada keterangannya itu bukan Ramses I, Ramses II. Kalau itu dia bilang Fir'aun ya. Tapi nominal angka triliun lagi. Yang akhir-akhir ini tuh sering sekali disebutkan. Entah itu bentuknya korupsi, entah itu bentuknya ongkos menjadi presiden, entah itu bentuknya untuk ongkos bikin partai segala macam. Tapi ujung-ujungnya adalah uang triliunan rupiah yang digelontorkan ke warna-warni itu. Dan sepertinya memang uang itu yang membuat negara Indonesia itu berwarna. Nah, kalau kita lihat dari situ, teman-teman sekalian, yang menarik, ada satu gambar kecil yang miring. Apa itu? Garuda Pancasila. Ini yang bikin detail sekali, dia melihat Indonesia ada merah putih, yang merah putihnya itu sudah tidak begitu nampak. Karena yang nampak warna-warni itu tadi. Yang menonjol bukan merah putih. Semua yang warna-warni itu, dia tidak menonjolkan merah putih. Dia menonjolkan saya merah, saya kuning, saya hijau, saya biru. Bahkan Garudanya itu entah dia simpen di pinggiran, sehingga ketika miring pun dia nggak kelihatan. Menarik ya, jadi ada Garuda di situ. Padahal tadi saya sebutkan di awal, tujuan berbangsa kita itu, 4 itu, dan landasannya itu ya Garuda itu, Pancasila itu. Yang warna-warni itu tadi dirangkum menjadi merah putih untuk mewujudkan yang diamanatkan oleh Garuda itu. Mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sudah jelas. Kira-kira kalau nominal T itu keluar dan KPK membuktikan bahwa itu adalah korupsi, yang 5 itu dilaksanakan enggak? Enggak usah 5, 1 saja. Ketuhanan yang Maha Esa itu sudah pasti dilanggar. Apalagi keadilan sosial, apalagi persatuan segala macam. Sehingga mau tidak mau kalau kita ngomong artifisial Indonesia, itu yang muncul setiap hari bukan merah putih, bukan Garuda Pancasila. Tapi uang triliunan rupiah yang menonjolkan masing-masing warna itu, yang tujuannya satu. Untuk berkuasa, untuk menguasai Indonesia. Saya akan berangkat dari terminologi artifisial itu bukan sebagai konotasi yang negatif. Tadi Mas Rizal mendikotomikan antara artifisial itu buatan dengan yang alami. Kalau saya agak beda. Jadi menurut saya artifisial itu ya kepanjangan tangan saja dari sesuatu yang alamiah. Alamiah itu ya katakanlah kalau bahasa agamanya bukan fitrah. Satu lagi, hukum alam sama hukum Tuhan itu sunatullah. Nah, sunatullah. Kalau sunatullah itu terbentang seolah terjadi dengan sendirinya, padahal itu kalau kita lihat semua apapun, semua pola di alam ini punya pola, punya keteraturan, punya
cara kerja sesuai dengan yang kita sebut sunatullah atau hukum alam itu. Sunatullah kata orang yang punya keimanan, tapi hukum alam katakanlah orang sains gitulah. Prinsipnya sama saja, hanya narasi agama, ini narasi sains. Tapi faktanya itu adalah sebuah pola keteraturan di alam. Yang namanya artifisial itu adalah cara manusia kepanjangan untuk meniru cara kerja alam. Jadi sama saja, jadi manusia itu diberi kekuatan untuk meniru bagaimana cara kerja alam itu dia kerjakan menurut kecerdasan yang dia miliki. Yaitu artifisial. Sehingga kita tidak bisa dengan semena-mena mendikotomikan antara artifisial itu yang buatan manusia dan yang sunatullah itu buatan Tuhan. Karena pada prinsipnya buatan manusia ya buatan Tuhan juga. Tadi Mas Amin mengilustrasikan pakaian lah. Ya pakaiannya buatan Tuhan juga. Tapi tidak mungkin Tuhan itu bikin blue jeans misalnya. Itu kan kepanjangan tangan diberikan ide sedemikian rupa sehingga bagaimana blue jeans itu dibuat sedemikian rupa dari unsur alam. Dan KC bulan lalu Dr. Rio itu sudah sangat tegas, kamu jangan mau dibodohi oleh ini herbal, ini alami, ini kimia. Ya semuanya kimia ya, melalui proses artifisial itu tadi. Nah saya pikir dengan fenomena yang saya sebutkan di awal tadi bahwa di awal sekali kemerdekaan, ide artifisial, ide membuat Indonesia dengan 4 tujuan tadi, dengan 5 landasan Pancasila tadi, yang hari ini nampaknya kok lebih banyak dilupakannya daripada dihayati dan dilaksanakan lagi. Dan ujung-ujungnya triliunan itu tadi. Forum ini KC sudah hampir 1/4 abad. Itu juga kurang lebih mengartifisiali Indonesia. Dia mencoba menerjemahkan 4 tujuan tadi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini teman-teman yakin nggak kalau ini nggak mencerdaskan? Kalau ini nggak mencerdaskan, teman-teman nggak ngumpul di sini. Kalau ini nggak meningkatkan kesejahteraan, ya minimal dapat rokok gratis lah. Itu juga nggak mungkin ke sini. Melindungi segenap bangsa. Ada yang kecurian sendal di sini. Semua saling melindungi. Ya oke ngerokok ibu-ibu pasti gerah segala macam. Tapi ibu-ibu juga terlatih karena bersih hatinya, jernih hatinya ke sini. Dan dia sudah siap, ya sudah ngerokok nggak apa-apa, teman-teman ngerokok. Akhirnya mungkin ada malaikat yang lewat ketika asapnya mau ke sini, dia singkirkan ke situ. Saya sudah ngobrol tadi di situ. Terus ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kalau forum semacam ini bisa terjadi di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten kota, di seluruh kecamatan dan desa, warna-warna itu nggak perlu. Coblosan tiap 5 tahun saya pikir nggak perlu. Tapi mungkin juga kurang berwarna hidupnya. Karena setiap film juga pasti ada peran antagonis. Semakin jahat, semakin keren penjahatnya. Film itu semakin menarik. Dan biasanya hero-nya juga semakin keren. Nah saya pikir KC adalah salah satu upaya ikhtiar mengartifisiali Indonesia. Dari bawah itu bukan dari atas. Tidak dengan triliunan tadi, tapi dengan tafsir baru tentang apa yang disebut keindonesiaan. Keindonesiaan yang memang datang dari saling berkumpul, saling bertemu, saling berdiskusi. Dan setiap bulan, setiap tema apapun, pasti teman-teman itu menemukan satu nilai keindonesiaannya sendiri. Dari 5 itu tadi. Dan itu tidak tersekat oleh agama, oleh suku, oleh kelompok, oleh segala macam. Sehingga saya pikir salah satu hal yang harus kita lakukan adalah terus mensyukuri. Mas Rizal tadi sudah menyinggung syukur apa, ketika tanya Mas Amin, apa Mas Amin yang jawab? Terima kasih, syukur. Kalau dalam etos Islam, syukur ya sederhana sekali. Syukur itu ya mengupayakan bahwa khairunas anfa'uhum linnas. Jadi ketika hidupmu memberi kebermanfaatan bagi orang lain, itu ya wujud syukurmu. Dan itu prinsip yang sangat universal. Ketika dalam
proses personal itu bisa dilakukan. Saya pikir kolektif banyak, nggak perlu bikin yang warna-warni itu tadi. Saya pikir bisa mewujudkan Indonesia yang sesuai dengan tujuan tadi. Itu pemantik awal dulu, Bang Rizal. Saya pikir akan menarik kalau teman-teman bisa diskusi dan membedah, memaknai poster ini. Karena ini bukan sembarangan, ini kurang lebih 4 minggu itu berdebat teman-teman, temanya apa sampai posternya segala macam. Dan perlu teman-teman ketahui, yang bikin poster ini tidak pernah kuliah desain visual. Mana angkat tangan yang kuliah desain visual? Ini nggak pernah kuliah desain visual. Dan ini sudah hampir 5 tahun dia merenung, merangkum diskusi teman-teman Rebuan dan mengilustrasikannya dalam sebuah karya desain visual seperti ini. Nah, kalau teman-teman bisa merangkai setiap bulan, katakanlah 4 tahun, 5 tahun terakhir, jadi sebuah buku, karya, pameran, poster Kenduri Cinta. Itu keren sekali. Apalagi di sampingnya ada mukodimahnya. Itu merangkai menjadi sebuah artificial Indonesia yang sebenarnya. Itu Mas Rizal. Oke, terima kasih Mas Karim. Mas Karim tadi kan mendeskripsikan gambar dengan sangat detail banget. Kalau Mas Heri kan mengkonversi tema menjadi sebuah gambar, terus dikonversikan lagi oleh Mas Karim dengan sebuah kalimat paragraf. Nah, barangkali dari pantikan Mas Karim dan Mas Amin, ada teman-teman yang mau ngerespon ataupun tanya sesuai yang saya tanyakan tadi. Kalau teman-teman ini bersyukur, bolehlah apresiasi ataupun wujud syukurnya diwujudkan ke sini. Atau saya sangat tertarik sama bapaknya itu loh, bisa ngajak keluarganya ke sini. Oh ya. Tuh, Mas boleh naik biar teman-teman di sini bisa kayak sampean gitu loh, bisa ngajak anak istrinya berkeluarga gitu loh, nggak kayak jomblo-jomblo ini loh Mas. Monggo Mas, nggak apa-apa. Anaknya juga boleh diajak Mas. Duh, sono pendek ya. Ya, monggo Mas diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohmani dari Pemalang. Ini acara camping sebenarnya. Sederhana. Jakarta kan terlalu hiruk pikuknya terlalu ruwet. Jadi ya udah. Daripada ke Taman Mini itu kan bayar. Ya kan? Sini kan enggak, santai. Tadi pertanyaannya apa Mas? Lebih ke bersyukur. Tips enggak tip and trick untuk bisa kayak gitu loh, dibagikan ke teman-teman, ngajak keluarga ke Kenduri Cinta. Terus gimana sih ngasih narasi ke mereka? Yuk ke Kenduri Cinta, nanti ada gini-gini. Gimana sih narasinya gitu loh? Kalau narasi enggak ya. Karena dari awal saya nikah, istri sudah tahu. Sudah tahu. Dan dia juga agak lama ngikutin Mbah Nun. Kalau saya pertama ke sini awal 2018, terus 2019, alhamdulillah Kiai Kanjeng dan Mbah Nun pernah ke tempat saya. Maksudnya di anak-anak muda, mengadain acara 2019 awal waktu mau pandemi kan. Jadi tahun itu kan awal di tempat saya. Terakhir Makyahan Mbah Nun keliling kan di Belik Pemalang. Jadi awal di Pemalang, terakhir di Pemalang tahun 2019. Saya masih ingat itu. Terus inspirasi apa ya? Oh, kenapa kesini gitu kan rekreasi segala macam. Miskin dulu Mas. Iya.
Kalau kayaknya sih gimana ya? Mau nggak kayak gitu? Kayaknya kan pikir-pikir ya. Miskin aja dulu. Tapi mudah-mudahan ke depan kan bisa sejahtera segalanya. Mudah-mudahan. Bersyukur ya Mas? Ya, boleh. Ini sharing aja, sharing. Kalau bersyukur sih saya termasuk bersyukur ada di Mak Ya. Karena dulu waktu saya kecil, saya lahir 85 Mas. Waktu kecil itu dulu bapak saya selalu ngomong begini, Dung, bahasa Jawa nggak apa-apa ya? Besok kuwi ono tahun kembar, ono ira-iro, cekelono waton sing kenceng. Aku kan bingung Mas, waktu itu. Waton itu apa? Pikir saya kan cuman apa tiang rumah peganginnya kenceng gitu kan. Waktu itu. Terus lama kemari saya ngikutin Mbah Nun. Kenal Mak Ya. Saya pikir watonnya kayaknya kok ini. Dengan segala era-era seluruh dunia mungkin Indonesia khususnya kan informasi apa segala macam itu kayaknya membingungkan. Menurut saya di Mak Ya ini saya benar-benar cekelan waton. Mau informasi kayak apa dari luar menurut saya ya sudah. Saya sudah punya pegangan kok. Saya sudah ada parameternya. Ya kan ada yang buat tolak ukurnya di sini. Terus di sini saya senangnya apa? Jadi saya nggak katanya, karena sumber informasinya dari para pelaku yang di panggung ini. Jadi nggak katanya. Sekarang kan coba teman-teman di kampung orang-orang tua, kalau lihat YouTube itu kan orang yang baru kenal teknologi nih, dia nggak tahu ini YouTube-nya dari mana apapun. Yes pokoknya kayak gini, Wah, goblok. Ya kan orang-orang tua yang itu kan, ya maaf maksudnya, ini saya ngomong kampung saya sendiri. Itu, kalau ngomong bersyukur, saya termasuk bersyukur yang ada di Mak Ya ini karena dulu orang tua saya ngomong cekelan waton sing kenceng dong. Dong itu kalau di kampung saya namanya, kalau di wetan mungkin rek kali ya. Rek, nang, dung, le, kayak gitu. Saya termasuk yang bersyukur dia ada di Mak Ya ini. Dan ini saya nggak sengaja naik di panggung, padahal dari dulu saya pengen. Cuman kan pertanyaannya sudah mewakili saya. Jadi saya nggak usah lah di sini aja kan gitu. Ini cuman sharing saja. Kalau ini nggak apa-apa Mas, agak lama. Oh, iya. Gini, ini pengalaman saya saja ini. Saya itu kecil, kalau dia ngomong bandel mungkin bandel lumrah kali ya. Masa remaja, anak kecil gini-gini. Saya banyak diceritain sama almarhum bapak saya tentang apa saja. Tapi karena saya terlalu bandel kan saya nggak terlalu ini kan. Tentang sejatinya ini segala macam lah. Apalagi orang tua Jawa dulu pedomannya kan mungkin anak-anak Maya paham lah mungkin ya. Setelah almarhum bapak saya meninggal, saya kan bingung. Mau tanya siapa? Goblok, kenapa dulu saya terlalu badung maksudnya. Tapi alhamdulillah saya istilahnya tahu Mak Ya, dengerin Mbah Nun dan semua para narasumber. Mungkin 70% pertanyaan dulu yang almarhum bapak saya ini dia cerita, alhamdulillah terjawab. Contoh, sedulur Papat Limo Pancer, idiomnya kan di Mak Ya kan banyak tuh, tak. Kalau di kampung kan biasanya kan harus tirakat ini kan gitu. Itu. Kalau cerita mungkin lebih ke spiritual kali ya. Jadi gini. Dulu 2019 awal waktu itu kan anak muda di lingkungan saya kan ngundang Mbah Nun dan Kiai Kanjeng waktu itu. Itu kan harus ngumpulin dana Mas. Dan cuman 5 RT. Kalau dalam satu dusun cuman sepertiga mungkin, nggak ada sepertiga. Anggota sekitar mungkin ada 200. Tapi kan kaum lemah semua itu. Lemah ilmu, lemah ekonomi nomor 1 itu. Paling fatal itu ekonomi kan.
Syahwat nomor 1, iya benar. Benar, iya. Ya termasuk saya soalnya. Maksudnya kan syahwat, bukan syahwat yang dalam artian apa ya. Ya pengen itu tapi nggak mampu, pengen ini nggak mampu kan gitu. Jadi waktu itu saya kan ada panitia berapa. Nah, saya senangnya kenapa? Banyak kan yang bertanya, budgetnya buat Mbah Nun sama Kiai Kanjeng kalau manggil berapa? Ini saya kasih tahu ya, nggak ada transaksi. Nggak ada transaksi. Sampai Cak Zaki, karena kita ya semampunya, sampai ngomong begini, semampu nih sampean bae Mas, rasa dipaksa. Padahal budget kami yang buat sangu ya bahasanya ya, buat sangu dengan sound system dan segitu, nggak bakalan cukup. Saya jamin nggak bakalan cukup. Buat transportasi, buat sound system dan semuanya, kru-krunya waktu itu kan ada 56 semuanya ya, saya hitung nggak bakalan cukup. Duit segitu nggak bakalan cukup. Waduh, itu mah buat beli kerupuk itu Jawa Tengah habis itu. Iya beneran itu. Kurang 1 minggu Mas. Ini umpama harus terkumpul, ini contoh aja, umpama 100 juta, ya kan? Dalam 1 minggu kami hanya mengumpulkan 50%. 1 minggu lagi, bayangkan. Waktu itu saya cuman berempat. Itu yang ngurusin ini semua itu berempat nih. Yang lain udah pada tepar, sudah pada otaknya udah pada mentok. Waktu itu saya ngomong, kemejan masih ada berapa? Itu kan setiap anggota kalau yang lunas kan dapat kemejan, dapat seragam lah ya. Tinggal segini 50%. Aduh, asuk ya. Dalam hati, piye gitu. Saya kumpul berempat 1 jam gak ngobrol Mas. Padahal ada depan kayak gini nih. Serius gak ngobrol. Mentok, otak udah mentok. Gak ngobrol. Terus saya ngomong begini. Udah gini saja. Kata Mbah Nun itu. Saya bilang gitu. Kata Mbah Nun itu. Kalau sudah mentok, ya sudah serahkan pada ahlinya. Siapa bang ahlinya? Lah siapa lagi di atas lah. Saya bilang gitu kan. Sudah. Gitu. Kan doanya gini kata Mbah Nun. Ngomong aja dulu. Nah nanti kalau nggak tersampaikan, ya Allah gimana ini? Saya sudah berjanji sama masyarakat. Lah kalau nggak, itu kan saya malu. Itu yang saya pegang. Ini serius, saya pegang. Terus saya ngomong begini, udah mulai besok jangan keliling nyari duit. Kita duduk manis di rumah, poskonya ada 2, di rumah saya sama di 1 lagi. Kalau memang ini terlaksana, kalau enggak. Besok enggak ada yang bilang, alhamdulillah 3 hari Mas, melebihi budget. Serius, sampai ada yang datang, ada Mas, pengajarnya Mas ada enggak? Udah habis. Kalau mau ngasih sini, iya enggak apa-apa. Lebih, alhamdulillah. Jadi yang namanya pasrah, saya termasuk yang mengalami pasrah itu begini berarti. Kerjain dulu, usaha semaksimal mungkin, tepar-tepar aja dulu lah. Habis itu pasrah, ya itu. Pokoknya saya yang paling ingat, ya udah janji aja dulu. Habis itu ya Allah, Mbah Nun Kafel biasa ngomong begitulah. Serius itu. Mas, gitu aja ya. Ya. Saya Mas. Kita belajar lebih jauh ya dari nama siapa tadi Mas? Rohmani saya. Mas Rohman dari Pemalang. Pemalang. Saya langsung dapat ilmu dari beliau. Tadi saya mengungkapkan saya habis ikut conference di Bali tentang lansia dan motonya adalah jangan tua sebelum kaya. Beliau langsung membantah itu. Beliau mengganti motonya menjadi jangan tua sebelum bahagia. Saya ingin cerita dari Mas Rohman tadi. Beliau bahagia nggak? Anak berapa sekarang? 2. Masih 1. Bu, aman bu. Awas jewer nih nanti bu ya. Aman. Dia udah kebal. Mas, gimana sampean mendefinisikan, mengungkapkan arti bahagia? Kan ini pasti nggak bahagia teman-teman yang jomblo ini pasti. Ternyata kebahagiaan
ala Mas Rohman itu juga nggak susah-susah, sederhana. Ngajak keluarga ke sini dan anaknya juga nggak ada yang rewel, 2 masih kecil-kecil, katuan pendek, elek lagi. Dan beliau tanpa ragu-ragu, tanpa malu bercerita apa adanya dan nggak harus pakai 12 triliun tadi. Nggak harus pakai warna-warni tadi. Yang saya jamin mereka juga nggak bahagia. Apalagi sampai ketangkap KPK. Apa makna bahagia dari Mas Rohman setelah ikut forum-forum wong-wong kere, wong-wong jomblo ini, Mas? Makna bahagia nggak berhitung, Mas, kalau saya. Yang penting saya nggak berhitung. Jadi ya sudah, lakukan saja. Kalau umpama kerja, ya udah sedapatnya saja. Sampean kerja di mana, Mas? Saya jualan, Mas, di Cilangkap saya. Di Cilangkap saya jualan singkong keju. Mana? Kan singkong kejunya mana? Kok nggak? Lah kan nggak jualan, Mas, nggak punya anak buah masalahnya. Tapi kapan-kapan nanti saya bawain. Ya. Kan ada teman-teman paguyuban juga kan. Saya mampir ke Halim, nanti saya bawain. Insya Allah. Ceritakan ke teman-teman jomblo ini yang masih ragu untuk melamar pujaan hatinya. Padahal mereka punya gaji bulanan tetap, punya tunjangan. Sampean yang seperti ini dengan mantapnya langsung brojol 2 anak dan tetap bahagia gimana, Mas? Aduh, goblok berarti jomblonya ini. Serius. Saya mau melamar istri saya dari Jakarta punya ongkos cuma tiket bis, Mas. Itu serius. Saya punya... Bu, kok mau, Bu? Tertipu dia. Dia tertipu sampai sekarang. Iya. Terus nggak tahu, pokoknya saya jalan aja. Orang sampai nyampe di rumah, saya ngomong sama Mbak Yu, orang tua. Kan orang tua kan biasa ngomongnya, ya enggak apa-apa. Emang kamu punya ongkos? Saya bilang, enggak. Edan we, kentir we. Ya enggak tahu, pokoknya harus gitu kan. Tapi ya alhamdulillah, rezeki mah ada aja. Ya serius. Saya pokoknya ke rumah istri buat orang tua ke sono, ini saya tinggal ke kapal sudah. Waktu itu saya belum dagang, Mas. Saya masih ikut kapal nelayan di Muara Baru sini. Tapi alhamdulillah, biasanya saya ikut kapal itu pulang pasti KU. KU dalam artian nggak dapat duit gitu. Alhamdulillah sampai nikah cukup. Ya punya utang sedikit lah, nggak banyak-banyak. Kalau nggak punya utang kan terlalu sempurna kan gitu. Ntar nggak pusing gimana saya, nggak mikir dong kan gitu. Iyalah. Cukup, utang ada cuma sedikit, habis nikah, ya cukupnya sampai sekarang gitu. Nah satu, saya ada perjanjian sama istri saya. Sampai sekarang kenapa terlihat bahagia ya, Mas? Terlihat loh ya. Aslinya, bahagia sekali. Oh serius. Saya dulu punya perjanjian sama istri saya. Orang nikah itu pasti berantem dan sebagainya. Itu bumbu nikah, wajar. Tapi satu, jangan sampai berantem masalah duit. Menurut saya, kalau nikah berantemnya masalah duit, itu akan berulang. Susah sidik, dor. Susah sidik, dor. Pasti. Yang penting kan kita memposisikan diri masing-masing saja sudah. Kalau lagi nggak ada, ya wes. Kalau memang nggak ada, ya wes cari. Dapat syukur, nggak dapat ya cari lagi. Kan gitu. Kalau saya, makanya sampai sekarang alhamdulillah sama istri saya berantem nggak pernah masalah duit, Mas. Karena mau berantem gimana, duitnya nggak ada, mau berantem ya kan nggak ada. Ya sudah kan gitu. Mungkin gitu aja, Mas. Oke, terima kasih Mas Romani.